hakikat demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila. Dalam pandangan ini, demokrasi bukan sekedar pemilihan, tapi juga melibatkan partisipasi, kesetaraan, dan keadilan untuk semua warga negara. Selanjutnya adalah pilar-pilar demokrasi dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti demokrasi Pancasila menghormati keberagaman agama dan keyakinan dan menjamin kebebasan beragama serta kebebasan beribadah. Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana demokrasi telah menjadi landasan bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan dan keadilan bagi semua warga. Dan yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, yang dimana demokrasi Pancasila mendorong persatuan, mengakui keberagaman budaya, bahasa, dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya adalah penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia. Yang pertama adalah sistem pemilihan umum, yang dimana sistem pemilihan demokrasi yang transparan memungkinkan rakyat untuk memberikan suara mereka secara bebas dan adil. Dan yang kedua yaitu partisipasi politik, yang dimana rakyat didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik seperti kampanye, pemilihan, dan diskusi publik untuk mempengaruhi kebijakan dan berkaitan dengan kepentingan mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepemimpinan yang akuntabel, yaitu demokrasi Pancasila mewajibkan pemimpin untuk bertanggung jawab dan terbuka terhadap keinginan dan kepentingan warga negara. Selanjutnya adalah tantangan dalam implementasi demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah korupsi dan kolusi, yang berarti tingkat korupsi yang tinggi dan kolusi dapat menghargai implementasi demokrasi Pancasila, menghambat keadilan serta kesetaraan dalam sistem. Yang kedua yaitu isu sosial dan politik, yang berarti perbedaan pendapat, konflik, dan ketidaksetaraan masih merupakan tantangan politik yang perlu diatasi agar demokrasi Pancasila dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Dan yang ketiga yaitu edukasi dan kesadaran, yang berarti kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi Pancasila perlu ditingkatkan melalui pendidikan serta kampanye yang efektif. Selanjutnya yaitu kelebihan demokrasi Pancasila. Adapun yang pertama penguatan nilai-nilai Pancasila, yang berarti demokrasi Pancasila dapat menguatkan pemahaman dan penghayatan akan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Dan yang kedua yaitu pengembangan potensi masyarakat, yang berarti dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, demokrasi Pancasila memfasilitasi pengembangan potensi dan partisipasi aktif warga negara. Dan yang ketiga yaitu stabilitas politik, yang dimana demokrasi Pancasila memberikan stabilitas politik yang diperlukan untuk pertumbuhan dan kemajuan suatu negara secara berkelanjutan. Adapun yang terakhir yaitu keyakinan demokrasi Pancasila. Adapun yang pertama adalah inklusivitas, yang berarti demokrasi Pancasila percaya bahwa setiap warga negara memiliki suara yang sama dan berhak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang kedua yaitu transparansi, yang dimana demokrasi Pancasila menekankan kepentingan keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan publik. Dan yang terakhir yaitu keseimbangan. Demokrasi Pancasila bergantung pada prinsip check and balance, sehingga kekuasaan dipisahkan secara adil di antara lembaga-lembaga negara.